Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita akan mencoba mendengarkan pakar komunikasi politik, ada Ibu Lely Aryani yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Bu Lely, selamat pagi. Pagi, Bang Leonard, Bang Elman. Bu Lely, iya, selama 2 bulan kampanye berjalan, kita lihat tidak terlalu banyak sesuatu substansi yang keluar, yang produktif, yang membangun bangsa, yang mempersatukan kita juga. Malah lebih banyak ujaran-ujaran emosional. Kalau Anda melihat apakah memang betul ini hanya sebatas sensasi atau memang ini adalah bagian dari strategi berpolitik karena waktu kampanye ini cukup panjang, ya sudah nanti kalau mau serius-serius yang bicara substansi itu menjelang bulan April saja karena konon katanya orang Indonesia ini mudah lupa, kalau disampaikan sekarang jangan-jangan nanti menjelang April sudah lupa. Bagaimana menurut Anda, Bu Lely? Iya, jadi menurut saya justru dua-duanya, Bang. Jadi sebenarnya bukan hanya sensasi, tapi juga ilusi dan halusinasi yang mulai bertebaran. Nah, Ilusi dan halusinasi. Kita mungkin boleh menyalahkan banyak ahli kampanye yang menawarkan berbagai hal. Kalau berkampanye katanya ada unsur emosional, ada unsur rasa takut, kreativitas, humor, dan kelompok rujukan. Itu tokonya Bettinghus, Alpha Bomb, Anadol. Waktu itu saya tulis di koran Media RB kan. Nah, persoalannya adalah kelompok dari para pendukungnya yang kemudian merancang kreativitas kampanyenya itu. Oke Pak, nanti ketengahkan aja yang kayak gini, yang kayak gini. Nah, istilah kita kan istilah sederhananya para pembisiknya gitu loh. Para pembisiknya itu. Sehingga ketika satu orang menyampaikan sesuatu yang bersifat sensasi, harusnya jangan dijawab dengan halusinasi gitu. Nah, sehingga kalau Pak Prabowo mengemukakan kelompoknya ada tempe setipis ATM, tampang Boyolali, jangan dijawab dengan Sontoloyo dan Genderuwo gitu. Karena semuanya itu tidak cocok bagi pemilih milenial yang 40 juta lebih, tidak cocok juga bagi ibu-ibu jujur yang beradab, yang santun, yang 90 juta lebih, yang memahami realitas pasar, anak-anak muda yang pingin hidup dengan penuh harapan, harus punya modeling, harus punya frame of referensi. Indonesia bubar kan tidak cocok bagi milenial kan, karena di tahun itu mereka baru mau hidup gitu kan. Nah, seharusnya dibalas dengan oke, kita sajikan nih satu harapan, saya bangun infrastruktur, nah ini nanti ke depan Anda bisa hidup sukses di 2030. Jadi nggak usah muncul Sontoloyo dan Genderuwonya gitu. Oke, kalau menurut Anda, Bu Lely, sensasi ini akan terjadi sampai pencoblosan nanti atau ini memang hanya tahap awal saja, mungkin hanya pemanasan begitu, Bu Lely? Iya, tergantung kreativitas dari para timnya yang saya bilang tadi. Kalau mereka masih merasa membutuhkan itu, kadang-kadang saya berpikir karena ini kan efeknya di media sosial, Bang. Nah, lalu kemudian para pendukung itu mengapresiasikan, mengekspresikan dukungannya terhadap figur tertentu yang melakukan kalimat-kalimat sensasi, ilusi dan halusinasi tadi. Nah, kalau para yang pembuat akun kemudian mendeskripsikannya dengan cara yang lebih baik, maka itu bisa menjadi pembelajaran bagi generasi politik sesudahnya. Tapi yang lebih parah, konten itu kan dibalas dengan komen. Kalau sekedar like nggak apa-apa. Nah, komen itu siapa yang bertanggung jawab? Sehingga muncullah yang istilah PKI itu di komen kadang-kadang, Bang. Nah, masalah inilah yang seharusnya menyetop kedua belah pihak, menyetop model-model kampanye seperti ini. Sekali-sekali selipkan rasa humor, tapi humor yang mendidik gitu. Iya. Baik, kita harapkan itu yang terjadi ya, Bu Lely Aryani. Terima kasih Bu sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih Bang Leonard, Bang Elman. Selamat pagi. Bang Elman, Bu Lely mengatakan bahkan ini bukan hanya sensasi tapi ilusi dan halusinasi. Cuman yang menarik yang disorotinya adalah ada satu sensasi yang dilontarkan tapi kemudian dijawab dengan cara yang kurang lebih sama. Apakah memang begitu, Bang? Ya, tidak juga seperti itu ya. Tapi yang ingin kita sampaikan kan sebetulnya begini. Kontestasi Pilpres itu kan tentunya kan bukan soal hanya tujuan menangkan. Tapi kan tujuan utama kan kita mau mencari pemimpin yang benar kan. Pemimpin yang punya visi. Pemimpin yang memang mau mengayomi republik, mengayomi bangsa kan. Yang terbaik untuk bangsa. Terbaik untuk bangsa gitu. Nah, maka itu sebetulnya kan dalam kampanye itu juga harus diperlihatkan. Ini perilakunya calon pemimpin ini benar nggak nih gitu. Jadi kalau perilakunya sudah
menakut-nakuti, perilakunya sudah suka memberikan pernyataan-pernyataan bohong, perilakunya suka untuk mengompor. Lah ini kan bagaimana kita bisa membayangkan kelak kepimpinannya orang ini kalau dia terpilih. Kalau terpilih gitu kan. Nah, ini yang menurut saya juga menghantui kita kan. Jujur aja saya melihat kan sudah 2 bulan ini kan yang kita lihat dalam keseharian, apakah di layar, apakah di medsos, apakah di cetak, ini kan tidak menggambarkan Indonesia mau bawa kemana ide ke depan. Besar ya? Ide besarnya nggak ada. Iya. Nah, yang kecuali produktif. hanya melontarkan fitnah gitu kan. Dan semua itu tidak ada data, tidak ada fakta. Katakanlah contoh misalnya, tampang Boyolali misalnya gitu kan. Emangnya tampang Boyolali itu apa gitu kan? Apakah tampang Boyolali itu hina? Iya, Boyolali kan bagus. Nah, lalu dikatakan misalnya, katakanlah kan tempe hanya tipis ATM. Seperti ATM. Coba dulu dilihat dong. Kan gitu. Tapi begini Bang, katanya ada yang mengatakan bahwa itu tuh sebetulnya hanya bagian dari strategi. Bagaimana supaya kemudian tetap kalau istilah orang pemasaran itu top of mind, tetap nempel di pikiran, tetap dibicarakan. Kalaupun setelah itu ternyata itu efeknya negatif, tinggal dibuat lagi cara yang lain. Yang penting tujuan akhirnya menang. Apakah betul begitu? Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, tadi sebelum jeda saya bertanya bahwa ada yang mengatakan ini hanya bagian dari strategi, mengutarakan sesuatu yang sensasional, walaupun bohong, walaupun tidak benar, itu hanya supaya bisa menang saja. Betul begitu? Jadi gini Bung Leo, kampanye Pilpres itu bukan kampanye jual barang, bukan jual kecap, atau jual getuk, jual cinil, jual pecal. Ini kampanye Pilpres itu adalah kampanye untuk mencoba menjelaskan, menjelaskan kepada masyarakat, nih kepemimpinan saya nanti akan membangun ini. Katakanlah misalnya nanti kita akan membangun proyek pasang surut untuk menghilangkan ketergantungan impor beras. Nah, untuk garam misalnya, kita tidak akan impor garam lagi karena kita akan melakukan di timur sana begini dan sebagainya gitu. Nah, misalnya kan Pak Jokowi bilang tol laut. Nah, udah benar nih tol laut ini. Tapi tol laut yang kami akan bangun nanti begini gitu. Nah, tapi ketika katakanlah Leo kampanye Pilpres, kerjanya Leo ini hanya untuk memfitnah, menakut-nakuti, ya memang cara itu yang paling murah dan nggak usah pakai otak itu. Tapi efeknya anak kecil juga. Nah, tapi kalau Leo hanya menakut-nakutin, saya bisa bayangkan kalau Leo nanti terpilih, negara ini hanya penuh dengan ketakutan dan penuh dengan fitnah. Mau? Saya minta rakyat jangan mau. Apakah itu jangan mau pilih Leo. Apakah itu yang juga dirasakan rakyat? Kita akan coba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV, Bang Elman. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Padang, Sumatera Barat. Ada Pak Boy Lestari. Pak Boy, selamat pagi. Halo Pak Boy. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Boy. Pagi. Pak Herman. Pagi, Pak Datuk. Pak Leo. Selamat pagi Pak Boy. Semoga Pak Herman, Pak Leo sehat-sehat, panjang umur. Amin, terima kasih Pak. Silakan Pak Boy, pendapat Anda Pak. Badan sehat. Di Padang sehat, baik. Ya, yang pertama Pak Herman, Pak Leo, Pak. Saya harapkan stop sensasi ini. Stop sensasi ya? Stop sensasi ini. Karena saya lihat sensasi ini seperti berbalas pantun. Nah, kalau berbalas pantun kan itu saya setuju dengan Ibu tadi, itu tidak ada gunanya. Nah, kita harapkan kepada Pak Jokowi ini hebat ini. Pak Prabowo ini hebat. Tapi yang tidak hebat itu pembisik-pembisik di belakang itu yang nggak hebat. Begitu ya? Ya sepertinya dia mengadu domba masyarakat.